Tidak sedikit daripada Anda berkomentar bahwa, wih, show saya bulan ini bagus sekali. Terima kasih Pak Kang. Ada pula yang berkomentar, wah, show saya diramalkan memble nih. Bagaimana Pak Kang? Nah, itulah sebabnya saya selalu hadir untuk menjawabnya. Kalau saya katakan unsur api melemah, jangan sampai mengendur, artinya apa? Kecenderungan pada bulan tersebut unsur api mengendur. Jadi saya katakan, tolonglah agar semangat Anda dijaga dengan sebaik mungkin. Selain semangat, kemampuan mencerna dan berolah logika cenderung melemah. Jadi karena kemampuan mencerna kita melambat, maka tidak ada salahnya kalau kita berpikir sesuatu. Tidak perlu risau, tidak perlu merasa kok saya ini bolot dalam mencerna, tidak perlu, ya. Karena memang pengaruh dari penurunan air ya seperti itu, ya. Dan oleh karena pada lakwe unsur tanah menguat, maka unsur logam. Apa yang terjadi dengan unsur logam? Ambisi, ya, target perencanaan akan lebih berjaya. Jadi Anda tidak perlu heran kalau di masa lakwe Anda akan sering mendengar yang ini bilang saya punya potensi untuk tingkatkan, yang ini saya juga punya potensi untuk meningkatkan. Anda tidak perlu khawatir untuk kian menegakkan sikap membumi Anda tadi. Ini yang saya berulang kali tegaskan kepada Anda, karena hal ini merupakan yang sangat dan sangat penting sekali, terutama untuk bulan yang ke-6 ini. Sebagai pasangan hidup di dalam sebuah keluarga, Anda harus ingat ini. Kalau Anda kemudian mau menonjolkan diri terhadap pasangan Anda harus cepat ingat dan kembali untuk menyadarinya, ya. Sebagai anak-anak, Anda harus waspadai hal itu. Jangan sampai kecenderungan berkacak kemudian mengganggu orang tua Anda, gitu ya. Anda waspadai. Dan dalam segala aspek, ya, dalam dunia politik, dalam dunia apapun, ya, siasat berkacak harus diwaspadai karena akan berdampak negatif dan destruktif. Para pemirsa, penonton yang setia, dimanapun Anda berada, termasuk juga sahabat Sonora, pembaca setia buku yang saya tulis tentunya, dan relasi semuanya. Apa yang tadi telah diungkapkan memang adalah hal yang sangat wajar. Namun, apa yang saya hadirkan pada video setiap bulannya tentulah untuk menjawab tantangan yang ada. Bagi yang baik, bagaimana supaya kebaikan itu menjadi maksimal, keberuntungannya menjadi melebihi daripada apa yang telah diharapkan. Sedangkan bagi Anda yang diramalkan kurang baik, memble, dan lain sebagainya, tentunya akan ada solusi. Bagaimana untuk menstabilkan setidaknya keberuntungan yang telah berlangsung pada era sebelumnya. Saudara, coba sekarang kita tengok lagi dahulu. Apa saja yang telah terjadi pada bulan yang lalu. Sebentar lagi kita mau membahas
bulan ke-6 Imlek. Tentunya yang akan kita tinjau sekarang ini adalah fenomena pada bulan yang kelima, yang biasa lazim disebut masa Gogwe. Pada masa Gogwe, jelas di sana ditorehkan kata kuncinya sebagai sanksi atau sebaliknya pantang transparan. Sanksi atau sebaliknya pantang transparan mengandung makna bahwa kalau kesangsian itu mencuat ke permukaan, bukan tidak mungkin justru menjadi sebuah batu sandungan. Dengan kata lain, era Gogwe, era di mana segala sesuatu bisa silaf ya, dan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu ada 3 hal yang harus diwaspadai. Ya, coba kita mengingat-ingatnya. Yang pertama adalah bahwa kesangsian berpotensi melahirkan sikap arogansi dan pemaksaan kehendak. Oleh sebab itu, Anda tidak perlu heran kalau rentang sebulan yang baru saja berlalu, kita melihat banyak orang yang mudah kecewa karena dihadapkan pada situasi dengan keadaan yang tidak berkepastian, tak jelas, bahkan dianggapnya sebagai sebuah kesimpangsiuran. Kecenderungan menggampangkan dan menggampangkan peraturan bisa terjadi di mana saja. Nah, jadi kalau ada orang, dan banyak kali kita lihat orang menggampangkan, gamang, ya. Sebetulnya dia pikir apa iya nih, kalau kita bicara COVID-19 lah, dia pikir apa iya nih, ada nih penyakit. Nah, oleh karenanya tidak heran juga kalau kemudian mereka menggampangkan. Jadi aturan boleh saja diabaikan begitu ya. Itu yang jelas kita sudah lihat. Di mana saja, kapan saja itu bisa terjadi. Bahkan di belahan bumi manapun itu terjadi. Bisa terjadi justru juga di rumah, ya, namun pula pada masyarakat yang luas. Yang kedua adalah penggamangan yang mendera pebisnis berpotensi membumbungkan kadar stres. Jadi, stressing di masa Gogwe itu cenderung meningkat tinggi. Kekhawatiran membuat kesalahan cenderung meningkat. Tentu saja hal ini berdampak negatif pada aspek perencanaan dengan aksi yang hanya berjalan di tempat. Jadi kalau gamang, suka kan kita membuat segala sesuatu, ya. Bahkan dengan tanggung jawab yang sengaja ataupun tidak kerap menjadi terabaikan. Ya, kepalsuan, keberanian berkepalsuan itu karena sikap membumi belum berkemantapan. Dengan kata lain, masa lalu itu, dan seperti kita sudah bicarakan untuk setahun lamanya, bahwa sikap membumi sepatutnya kita terapkan pada setiap saat. Kalau sikap membumi diterapkan, kita tidak mungkin hanya berjalan di tempat. Sejelek apapun, kita toh masih bisa melangkah. Ya, kesangsian yang terumbar. Jadi kalau tadi dikatakan kan harusnya kesangsian itu jangan ditransparankan. Kalau dia terumbar merupakan kecemasan, ya, kecemasan yang sebetulnya juga tidak perlu terjadi. Oleh karena bersamaan dengan hal itu, sikap tak mau disalahkan sedang turut mewabah. Ya, Anda perhatikan lagi apa yang sudah dibahas. Nah, sikap perlawanannya daripadanya dikhawatirkan hanya akan menyia-nyiakan energi belaka. Ya, jadi ada satu kecemasan yang timbul yang sebetulnya tidak perlu terjadi dan sebetulnya patut dihadapi, karena apa yang
seolah-olah menekan tadi sesungguhnya hanya modus, ya, hanya merupakan sebuah upaya dari modus untuk memutar alihkan sesuatu, ya, mendera benak dan lain sebagainya yang sebetulnya tidak perlu dipedulikan benar. Dengan kata lain, yang mampu menahan diri dengan tidak mengeksploitasi kesangsian dan kecemasan dalam jangka yang panjang akan memetik hasil yang tentu saja jauh lebih mencengangkan. Ya, itulah sebabnya mengapa berulang kali di setiap video saya selalu menekankan untuk rentang tahun tikus logam Imlek 2571 ini pentingnya mengukuhkan aspek membumi, disiplin, cermat, dan tidak bersifat gegabah. Nah, ini perlu difungsikan sebagai pijakan, ya, sehingga perasaan kita pun tidak akan mudah tertekan, tidak akan mudah stres, dan tidak juga gampang terhadap apapun, sehingga objektivitas kita selalu bekerja dengan baik. Nah, kondisi pada bulan kelima Imlek, kenapa kita harus melihatnya kembali? Karena walau bagaimanapun, tentu akan ada korelasinya dengan masa Lakgue, ya. Masa Lakgue dimulai pada tanggal 21 Juli, ya, tahun 2020 hingga 18 Agustus 2020. Ya, bagi Anda yang sudah memiliki buku yang saya tulis atau kalendernya, Anda pasti sudah tahu, ya, apakah gerangan kata kuncinya, ya, karena kata kunci ini tetap juga harus disiasati dengan sikap membumi. Cuma fenomenanya tentu saja berbeda, ya. Berbeda yang dihadapi, sikap membuminya pun haruslah diselaraskan tentunya. Nah, kata kuncinya adalah tiada manfaat kedepankan siasat berkaca. Jadi kalau kita berkaca menyombongkan diri atau untuk menunjukkan siapa ini gue di masa bulan ke-6 Imlek, itu tidak ada arti apapun. Bahkan bukan tidak mungkin hal itu kelak menjadi sebuah batu sandungan. Anda patut waspada. Perlu kita ketahui bahwa masa Gogwe yang lalu adalah era di mana unsur api meninggi. Kendati unsur api meninggi, masih bisa diselaraskan dengan air. Anda tolong simak kembali uraian bulan lalu tersebut. Nah, di bulan Imlek yang ke-6 atau Lakgue ini, unsur api itu melemah. Dan unsur airnya tidak dominan, karena unsur air di bulan Imlek ke-6 berkecenderungan dibatasi oleh kekuatan, oleh dominasi daripada unsur tanah. Dengan kata lain, tanah akan berperan lebih ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Nah, dengan unsur api yang melemah, yang kita harus waspadai, jangan sampai semangat kita kemudian mengendur, karena kecenderungan itu pasti ada. Jadi kadang-kadang orang bertanya, Pak Kang sebetulnya lagi memberikan jalan keluar atau ramalan? Nah, kalau saya katakan unsur api melemah, jangan sampai mengendur, artinya apa? Kecenderungan pada bulan tersebut unsur api mengendur. Jadi saya katakan, tolonglah agar semangat Anda dijaga dengan sebaik mungkin, gitu toh ya. Bagusnya dengan adanya unsur tanah tadi, ya, sikap skeptis, pasif, dan pesimis
juga mudah dikekang. Ya, lebih mudah dikendalikan pula, ya, bahkan dibangkitkan sebagai sebuah oposit. Kalau pada sebelumnya begitu sulit rasanya untuk menghilangkan perasaan skeptis dan pesimis tadi, maka di bulan ini keyakinannya, percaya diri Anda, ya, sikap untuk aktif dan optimis gampang dipacu. Ya, dengan kata lain, kita harus lebih mengutamakan kedisiplinan kita. Kedisiplinan yang kemudian mengangkat semangat Anda, ya. Jadi ketika semangat menurun, kedisiplinan masuk, ini akan terangkat kembali. Dengan kata lain, bagi Anda yang selama ini sulit untuk mensinergikan kemampuan bermatematika bisnis dengan naluri, ini saatnya Anda berusaha untuk mencapai itu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang memang dia tidak mau berpikir naluri. Itu cuma perasaan. Saya lebih percaya logika saya. Tapi ada yang sebaliknya. Saya lebih percaya naluri ketimbang logika. Logika kadang-kadang salah. Namun, alangkah baiknya kalau keduanya itu dapat bersinergi dengan baik. Karena ada saatnya di mana logika memang tidak berfungsi baik, naluri yang mengarahkan jalannya. Oke, selain semangat, kemampuan mencerna dan berolah logika cenderung melemah. Jadi, karena kemampuan mencerna kita melambat, maka tidak ada salahnya kalau kita berpikir sesuatu untuk diulang kembali. Tidak perlu risau, tidak perlu merasa kok saya ini bolot dalam mencerna, tidak perlu, ya. Karena memang pengaruh dari penurunan air ya seperti itu, ya. Jadi kita harus bersandar pada kedisiplinan, kepada keyakinan kita, ya, agar kita pun tidak perlu khawatir untuk menelaah segala sesuatu lebih daripada sekali atau mungkin lebih daripada kebiasaan. Dampak daripada kondisi yang melemah tentunya yang kita harus waspadai, kita nggak boleh terburu nafsu. Kalau terburu nafsu berarti kita merasa apa yang telah kita pikirkan tadi benar adanya, padahal belum tentu, ya. Nah, kemudian juga dampaknya lagi adalah kita gampang mengabaikan aturan dan kaidah dunia bisnis, ya. Itu juga harus diwaspadai, ya. Tetapi walau bagaimanapun kondisinya tidak seberat bulan lalu, sehingga kita dapat mengendalikan dan menegakkan kaidah bisnis, ya. Tolong hal itu diingat benar. Jadi apa yang perlu kita ingat di tahun tikus logam Imlek 2571 ini, ya. Tentunya saya berharap Anda kembali menyimak bukunya, karena di sana jelas, ya, diuraikan bagaimana unsur air yang sedang dominan bekerja dan mempengaruhi keseluruhan unsur yang lainnya, sehingga mempengaruhi juga gerak dinamika kita baik sebagai pribadi maupun sebagai pebisnis. Dan oleh karena pada lakwe unsur tanah menguat, maka unsur logam, apa yang terjadi dengan unsur logam? Ambisi, ya, target perencanaan akan lebih berjaya. Jadi Anda tidak perlu heran kalau di masa lakwe Anda akan sering mendengar yang ini bilang saya punya potensi untuk tingkatkan, yang ini saya juga punya potensi untuk meningkatkan. Itu hal yang biasa, karena penggemburan hasrat tentu akan meningkat sekali. Kemudian unsur air, ya, akan terkekang, ya.
Nah, semuanya sebaiknya apa yang saya jelaskan di sini tolong diselaraskan dengan apa yang sudah saya sampaikan pada buku. Ya. Jadi bagi yang unsur hayalannya besar, toh perasaan khawatir dapat dikekang. Sehingga kemungkinan bertumbuhnya satu keyakinan seperti tadi saya katakan jauh lebih baik. Jadi apapun dominasi unsur Anda di dalam sebuah karakter kelahiran Anda sebaiknya menyelaraskannya dengan bulan ke-6 Imlek, di mana segala sesuatunya tentu lebih mudah ditata dengan baik. Sikap membumi berkeyakinan, percaya diri, aktif, dan optimis. Kedisiplinan yang sebelumnya amat sukar dikondisikan tentu lebih mudah disiasati, ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk kian menegakkan sikap membumi Anda tadi. Ini yang saya berulang kali tegaskan kepada Anda, karena hal ini merupakan yang sangat dan sangat penting sekali, terutama untuk bulan yang ke-6 ini. Pengkajian atas segala hal, sinergitas api, tanah, dan logam, kelak lebih mendalam, cermat, proporsional, bertanggung jawab. Jadi, kalau Anda tidak terburu nafsu, ya, kajian Anda tentu saja lebih cermat, proporsional, dan tentunya juga lebih profesional, ya. Dengan sikap membumi yang berajaskan keseimbangan bermatematika logika dengan naluri tadi, di mana pandangan yang proporsional pun senantiasa ditopang dengan kecermatan. Kenapa? Cermat itu dari unsur tanah dan tanggung jawab. Maka yang kita harus utamakan, janganlah kita kemudian terbawa deraan angin, terbawa deraan lingkungan yang kemudian mau menonjolkan diri dengan cara berkacak. Karena dengan cara itu, apa yang telah kita susun dengan baik sebelumnya bisa menjadi buyar kembali, ya. Ini yang harus diwaspadai benar. Dalam segala aspek kehidupan waspadai. Oleh karenanya apa? Fenomena siapa lebih hebat. Jadi sebagai pasangan hidup di dalam sebuah keluarga, Anda harus ingat ini. Kalau Anda kemudian mau menonjolkan diri terhadap pasangan Anda harus cepat ingat dan kembali untuk menyadarinya, ya. Sebagai anak-anak, Anda harus waspadai hal itu. Jangan sampai kecenderungan berkacak kemudian mengganggu orang tua Anda, gitu ya. Anda waspadai. Dan dalam segala aspek, ya. Dalam dunia politik, dalam dunia apapun, ya. Siasat berkacak harus diwaspadai karena akan berdampak negatif dan destruktif. Oke, sekarang saya mau menyampaikan ramalan mengenai ke-12 sio. Dan tentunya saya berharap apa yang saya sampaikan ini pun diselaraskan kembali dengan penjelasan di awal dan penjelasan yang paling baku yang berada di buku yang telah saya tulis. Anda yang bersio tikus, siasati peluang, bangun semangat, namun jangan kebablasan. Kenapa sih jangan kebablasan? Ingat ya, tikus tetap aja masih ciong, ya. Walaupun jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi nih, berarti kan banyak nih rezeki masuk. Walaupun masalahnya pun bisa saja bertubi-tubi, bisa ya, bisa terjadi seperti itu. Asalkan Anda terus bertekun, rezeki masuk. Namun apabila kebablasan, dalam situasi ciong itu bisa menjadi suatu yang berbalik. Kenapa?
Karena sangat mungkin Anda tidak bisa mengontrol atau menangani semuanya. Ya. Kemudian tolong dicermati apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Sengaja ataupun tidak, jangan pernah mengabaikan kebangkitan, kedisiplinan, dan pengentalan kecermatan. Artinya apa? Artinya walau Anda biasanya tidak disiplin, tidak cermat, tahu-tahu nih di bulan ini Anda terdorong untuk hal itu, dan Anda jangan oleh karenanya kemudian merasa ini bukan sifat gua, ngapain gua mesti menuruti kehendak naluri yang seperti ini. Jangan, tolong itu diikuti, karena itulah energi positif yang sedang mengalir di dalam diri Anda. Sebab mengapa diikuti, ada aspek logika yang patut direnungkan jauh lebih mendalam. Jadi kalau itu ditekuni, Anda akan menemukan satu kenyataan. Anda akan menemukan sesuatu yang selama ini belum tentu atau mungkin saja tidak pernah Anda pikirkan, namun saat ini Anda akan menemukannya sebagai sebuah jalan keluar yang baik, bukan saja mungkin untuk bulan ini, tapi untuk masa yang jauh lebih panjang. Karenanya apapun yang dialami pada Gogwe patut dimanfaatkan sebagai pelajaran bahkan introspeksi. Jadi di awal memasuki bulan Imlek ke-6 ini, saya harapkan Anda betul-betul melakukan introspeksi atas apa yang telah Anda perbuat di sebulan yang lalu, ya. Karena agar sepak terjang Anda kemudian tidak menjadi tumpang tindih, artinya tidak menjadi rancu, sehingga kedisiplinan dan kecermatan Anda kelak berpotensi memberikan jalan keluar yang sebaik mungkin. Dan kendati semangat pantas digelorakan, jadi buat Anda yang bersio tikus, tingkatkan semangat Anda, ya. Kini bukan saat selaras untuk melakukan penggebrakan. Jadi walaupun semangat ditingkatkan, penggebrakan belum boleh. Ingat, masih tidak selaras, masih ciong, ya. Tunggu tanggal mainnya untuk menggebrak. Sekarang ikuti dulu alur-alurnya, oke? Anda yang bersio kerbau, hindari tikungan tajam. Woi, jangan main siksak dong, ya. Kalau ada tikungan yang tajam, pelan-pelanlah kita menikung, ya. Jangan kita menyiksaknya. Kecurigaan pantang kalau diabaikan. Jadi bagi yang bersio kerbau harus hati-hati. Ada sesuatu yang tentu saja patut Anda curigai, dan itu memang kecurigaan yang berkepatutan. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan karena segalanya terkesan begitu memukau, kecurigaan terminimalkan. Jadi karena nila setitik rusak susu sebelanga ini berlaku ke dalam dan keluar, ya. Keluar, kita harus menjaga diri kita, janganlah kita bersikap yang melawan atau menentang kaidah yang berlaku secara umum. Ya, ke dalam kita juga harus hati-hati. Jangan sampai tanpa sadar, ya, kita melakukan satu kekeliruan yang disengaja atau tidak, ya mungkin saja dikarenakan intervensi dari pihak lain. Oleh sebab itu, spekulasi sebaiknya dihindari dulu, ya. Dan untuk sebulan ini sebaiknya Anda tidak mengambil keputusan-keputusan penting, ya. Laksanakan dulu
apa yang sudah digarisbawahi oleh Anda pada bulan yang lalu, ya, pada bulan-bulan yang lalu. Bahkan ada baiknya kalau Anda mewaspadai kecenderungan terjadinya pembokongan. Ya, haruslah kita berhati-hati benar. Karenanya, ya, kita juga harus mewaspadai sesuatu yang sifatnya mendadak, dalam artian mencuat tanpa ada indikasinya terlebih dahulu. Itulah mungkin salah satu contoh daripada tikungan mendadak tadi, ya, tikungan tajam yang bisa saja mencuat dalam berbagai bentuk lainnya. Jangan sampai kemudian tikungan tajam itulah yang menjadi batu sandungan, ya. Kalau kita curiga dan kita berhati-hati, nggak akan mungkin, ya, hal tersebut menghempaskan eksistensi kita sendiri. Dengan kata lain, walaupun kita berkesepakatan terhadap siapapun, kajian mendalam pantang diabaikan. Jangan mudah percaya, jangan mudah percaya. Itu yang harus Anda ingat betul-betul. Masifkan fungsi kontrol, telahnya kelak menggamblangkan muslihat musuh di dalam selimut. Kalau Anda betul-betul tajam melakukan kontrol dan tidak mendelegasikan fungsi kontrol kepada orang lain, maka berbagai kebusukan yang ada di dalam gampang sekali Anda ketahui sebelum dia kemudian susah untuk ditanggulangi. Anda yang bersio macan, masifkan sikap membumi. Waduh. Jadi sikap membumi sudah merupakan satu ketentuan kalau satu prasyarat kalau kita mau sukses. Tapi bagi Anda yang bersio macan, rupanya Anda dikhawatirkan untuk mencela. Makanya disarankan agar Anda memasifkan sikap membumi, waspadai pagar makan tanaman. Semangat kinerja dan produktivitas takkan mungkin mudah melemah asalkan sikap membumi sungguh dimasifkan. Ya, tentu walaupun dengan mencela tadi potensi keberuntungan Anda ya sedikit menurun, ya, tetapi kalau Anda bisa mentaati sikap tadi, ya, memasifkan sikap membumi, maka kecenderungan terjadinya penurunan mestinya tidak pernah ada, ya. Jadi kekompakan, karenanya kekompakan patut diutamakan, ya. Jadi harus kompak, kepedulian layak ditingkatkan. Dalam konteks ini bisa kepedulian sebaiknya Anda lakukan bukan hanya terhadap produk, kualitas, kuantitas, tetapi juga kepada SDM Anda sendiri. Kepedulian itu tentunya juga adalah bagian daripada sikap membumi. Atau sebaliknya, sikap membumi adalah juga harus, ya, bagi Anda karena ditekankan harus mencakup sumber daya yang ada, ya. Jangan sampai sumber daya itu tidak tertata atau tidak dipedulikan sebagaimana mestinya. Alhasil, kecenderungan merebaknya fenomena pagar makan tanaman tak perlu dikhawatirkan. Jadi hati-hati loh, ya. Pertama saya bilang SDM harus
dipedulikan dengan baik dan benar. Tapi kemudian hati-hati juga, ada pagar makan tanaman. Jadi kecenderungan pembokongan memang harus Anda waspadai benar ya. Gengsi pantas disingkirkan dahulu. Jadi walaupun Anda itu owner, walaupun Anda itu pimpinan tertinggi, sebaiknya pendekatan ke bawah, pendekatan ke samping harus lebih diintensifkan gitu ya. Kendati Anda harus turun ke bawah, ya tentu saja prinsip ya, kesan itu harus juga dijaga dengan sebaik mungkin. Dan kendati gengsi tidak perlu dipermasalahkan, jangan sampai tanpa gengsi kemudian sepak terjang Anda menjadi rancu atau terhambat. Jadi Anda harus berusaha untuk bersikap tulus dan betul-betul mengedepankan aspek empati dan simpati ya. Kalau itu bisa dilakukan, maka bulan Imlek yang ke-6 tetap menjadi bulan kesuksesan Anda juga. Anda yang bersio kelinci, secara garis besar tanpa saya mempedulikan berapa besar jumlah nilai keberuntungan Anda, pada prinsipnya Anda yang bersio kelinci bisa mendapatkan sesuatu berkah yang luar biasa. Padahal ingat loh, Anda masih tetap ciong. Nah, berkah yang tergolong besar ini tentunya harus diupayakan dengan seksama, jangan sampai kemudian terlepas digondol saingan atau digondol siapapun yang memang selama ini mungkin juga mau mencari kesempatan di balik kesempitan. Nah, tolong dipahami, saya mau kasih satu garis bawah, satu kalimat, tarik ulur dahulu. Tingkatkan aksi kalau sudah berkepastian. Jadi jangan main samber aja ya. Kita mesti tarik ulur. Kalau yang kita tarik itu rombengan, ya ulur lagi. Nah, kalau sudah pasti itu adalah keuntungan yang bagus, ya betot dengan sekuat tenaga dong, ya dong. Asalkan rontaan asa pada gogwe tak terumbar ke permukaan, lakgue bisa menjadi masa keemasan. Nah, artinya apa? Kalau kemudian di bulan ini Anda yang bersio kelinci gagal, waduh, peluang di depan mata kok lolos lagi. Coba amat-amati, jangan-jangan Anda membuat kesalahan di bulan 5 yang baru saja berlalu ya. Jadi, tapi kalau Anda tidak melakukan kesalahan, maka analisis ini yang 5 unsur menggarisbawahi bahwa Anda akan mengalami satu masa keemasan di mana sekali dayung 2-3 pulau bisa Anda lalui. Luar biasa toh. Nah, orang yang sedang ciong itu untuk sekali dayung mungkin udah lelah, karena dayungnya mungkin jauh lebih berat daripada perahunya. Nah, bagi Anda di masa lakwe ini sekali dayung bisa mencapai 2-3 pulau. Jadi jangan disia-siakan
Ya, karenanya awali segala aksi dengan siasat tarik ulur dahulu. Kalau telah memungkinkan, nah, jadi tadi tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Kalau sudah memungkinkan, apa yang harus dilakukan? Tarik jangkar, ya. Jadi kalau kita udah ngedayung, jangkarnya kita tarik, berarti kita sudah siap untuk kecepatan tinggi, ya toh? Tingkatkan kecepatan, ya. Jangan ada kesangsian lagi. Walau tiada curiga dan fungsi kontrol pun memadai, kendali apapun tidak pantas didelegasikan. Ingat loh ya, walaupun bulan Imlek yang ke-6 ini memberikan banyak peluang kontribusi yang baik kepada Anda tetap ya harus bisa bersikap mandiri, tetap tidak mendelegasikan pekerjaan, tetap harus curiga, dan tetap harus meningkatkan kontrol. Itu yang harus Anda tekankan dalam benak Anda. Anda yang bersio naga, saya telah menggarisbawahi satu kalimat buat Anda. Minimalkan kerancuan. Ya, kaji ulang rencana demi pemuncakan. Nah, artinya apa sih? Minimalkan kerancuan. Jadi Anda akan dihadapkan dengan kesangsian yang merancukan sikap terjang Anda. Sehingga agar sepak terjang itu tetap berada pada relnya, on the track ke depan, maka rencana yang telah Anda susun sebelumnya patut dikaji kembali. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk mengulang pengkajian itu, agar walaupun sandungan yang kemudian Anda temukan itu relatif sangat kecil, jangan sampai kemudian di satu ketika menjadi besar dan menghalangi apa yang sedang Anda perjuangkan. Melanglang buana takkan berpantangan, tetapi bisa jadi batu sandungan. Jadi di bulan Imlek ke-6 boleh aja nggak ada pantangan Anda untuk merambah berbagai potensi yang ditawarkan. Tetapi sebaiknya jangan Anda mengambil keputusan untuk meraih dari salah satu daripada apa yang telah ditawarkan. Anda sebaiknya defensif dulu agar kelak keputusan Anda, ketetapan yang Anda buat tidak menjadi keliru dan menjadi batu sandungan di kemudian. Karenanya berdiam di haluan justru menstabilkan produktivitas, tingkatkan kualitas, minimalkan kerancuan. Jadi Anda harus berdiam di haluan, di depan. Jangan ada di belakang layar, ya. Jangan kemudian tidak mau tahu. Toh segala sesuatu selama ini berjalan dengan baik, kemudian dibiarkan begitu saja. Jangan, ya. Untuk bulan ini Anda harus lebih meningkatkan kepedulian agar produktivitas stabil, kualitasnya baik, di dalamnya tidak timbul satu hal apapun hambatan yang menimbulkan misalnya sebuah kesalahpahaman gitu ya. Berdiam bukan mempasifkan aktivitas. Jadi Anda diharapkan berdiam di haluan, tetapi bukan berarti aktivitasnya minimalkan. Aktivitas harus tetap setinggi mungkin, ya. Jadi apa yang harus ditinggikan? Jadi dari banyak peluang yang ada, sebaiknya Anda mengoptimalkan rencananya, memprioritaskan asa Anda dan tujuan Anda yang Anda sudah tekankan
sudah Anda garis bawahi sebagai tujuan yang betul-betul bersifat jangka panjang, ya. Karena di jangka pendek ini Anda sebaiknya defensif terlebih dahulu, ya. Anda patut untuk menstabilkan. Kenapa saya katakan menstabilkan? Karena kecenderungan adanya penurunan itu sangat memungkinkan, ya. Jadi jangan sampai penurunan itu terjadi. Introspeksi dan pengkajian berulang kali bukan sebuah kemunduran, namun awal pemuncakan. Jadi kalau Anda melakukan introspeksi, kemudian mengkaji ulang rencana Anda jangan berpikir, wah kok saya mundur, ya, dari progres yang ada. Bukan. Justru Anda telah mempersiapkan awal bagi pemuncakan yang sangat-sangat signifikan di kemudian.